Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ibu dari Rembang yang saya cintai, insya Allah nanti per tanggal 14 Mei ya, saya akan jadi tetangganya Bapak-Bapak sampai Ibu-Ibu ini, karena saya dapat besan di Jepara. Nggih, nggih. Terima kasih. Jadi ini penguatan bagi kami, Pak, karena memang semenjak kita ngurus tentang P3K, ada yang belum sampai hari ini dibuka adalah formasi terkait dengan guru TK dan tenaga kependidikan. Ya, sekarang yang teriak di dapil ini tenaga pendidikan dan guru TK. Berupa. Kalau yang SD, SMP, SMA atas itu mulai adem. Nah, jadi, dan itu sudah menjadi rekomendasi Panja di Komisi 10. Dan biasanya rekomendasi itu akan ditindaklanjuti oleh kementerian. Ini salah satu bukti adalah tanggal 27 Desember 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menerbitkan PMK nomor 212 garis miring PMK 07 garis miring 2023 yang mengatur terkait dengan DAU. Ya, di pasal 2, ya, di pasal 2-nya ini bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A, gajian formasi P3K. Nah, ini sudah eksplisit sudah. Jadi pasal 2 bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A, penggajian formasi P3K. Terus pasal 3 ayat 1, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, B, gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan C, jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Ini salah satu contoh, ini rekomendasi Panja dulu, Pak, Bapak Ibu, bahwa kami memang meminta agar ini dimunculkan betul, dipisahkan. Tidak kemudian kayak earmark yang tahun 2021 untuk sumber daya manusia. Akhirnya ditafsirkan oleh pemerintah daerah, ya termasuk ya membangun jalan, sarana pendidikan itu bagian dari itu. Nah, ini yang 2023 pengaturan DAU-nya sudah ditentukan. Jadi sudah jelas judulnya formasi P3K. Untuk apa? Untuk penggajian berdasarkan formasi dan tunjangan yang melekat. Nah, ini sebenarnya ini bagian, jadi Bapak sama Ibu-Ibu datang ke Komisi 10 ini udah pas. Ya, ini menjadi bagian dari rekomendasi yang akan kami bawa ke rapat-rapat dengan mitra kerja. Nah, jadi memang kalau perbal, Pak, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini seluruh teman-teman di Komisi 10 selalu menyampaikan tentang tenaga kependidikan dan guru TK. Jawaban dari pihak kementerian, kita selesaikan dulu yang sekarang, yang guru-guru SD, SMP, SMA, SMK ini, baru setelah itu yang TK dan tenaga pendidikan. Nah, itu kalimat verbalnya. Nah, karena itu memang kami sampai rapat terakhir kemarin kalau nggak salah dengan eselon 1 kurang lebih 5 hari yang lalu, ya, kami sudah sampaikan juga. Nah, jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan kami perjuangkan dan mudah-mudahan ini bisa memenuhi aspirasi yang panjenengan sampaikan. Nah, jadi itu. Jadi ini ada beritanya, cuma Bu Ketua,
Ini pemerintah ini memang selalu godain kita. Keputusan di akhir tahun ketika DPRD sama pemerintah udah ketok palu mengenai penggunaan gitu loh. Dulu Irmak juga begitu. Irmak kalau nggak salah akhir November 2021 ketika DPRD dan pemerintah lalu ini kan sama aja godain kita ini. Tahun November ini tanggal 27 Desember 2022 suratnya. Nah ini, sehingga saya nggak tahu nanti kita harus tanya kemudian apakah kemudian ini bisa dieksekusi di tahun 2023 kan gitu. Nah, tentu nanti mungkin ada mekanisme sendiri, tapi ini kemajuan, Pak Ketua, ini kemajuan dari tidak ada address menjadi ada address. Artinya nanti ketika nanti bisa perjuangan kita memperjuangkan ya mudah-mudahan jadi artinya kalau nanti perjuangan kita bersama terkait dengan guru TK dan tenaga kependidikan, cantolan menyangkut anggarannya sudah tersedia sebenarnya, sudah fokus, sudah ada identitasnya. Karena selama setahun ke depan ke belakang kemarin bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia menyatakan kami tidak diberi uang, Pak. Semuanya begitu memang. Karena addressnya tidak jelas. Nah, kalau addressnya sudah jelas berdasarkan PMK 212 ini, nah, tentu ini menjadi pintu masuk terutama bagi legislator yang ada di daerah untuk menggunakan PMK ini sebagai bagian dari penganggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat terhadap guru-guru P3K. Saya pikir itu pimpinan sebagai tambahan penegasan dari yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa memang separuh dari rekomendasi panja yang dilakukan di Komisi 10 sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana kita awasi bersama agar yang belum ini bisa kita tuntut itu bisa direalisasikan oleh pihak eksekutif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua. Waalaikumsalam. Bu Ketua, sedikit aja mau nanya kepada Mas Ridwan. Formasi yang diberikan oleh pusat itu berapa? Yang diusulkan oleh daerah itu berapa? Terkait dengan P3K ini. Semua atau hanya TK, Pak? TK yang ada, yang semua yang guru. Ya. Bisa dibantu ya? Maaf Pak Dewan dari Komisi 10. Mas aja, untuk jangan formasi, Mas Mujib. Iya. Untuk formasi P3K itu diambil dari dapodik sekolah. Formasinya langsung diambil dari dapodik sekolah kebutuhannya. Jumlahnya, maksudnya jumlahnya Bu? Maksud saya jumlahnya itu sebenarnya berapa, yang diusulkan berani sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Untuk tahun ini sekitar 1.300 Pak, banyak di Kabupaten Rembang. Ada beberapa yang tidak bisa memenuhi, ya. Yang diusulkan 1.300. Bu, izin Bu ya tambahan. 1.300 diusulkan. Iya. Terus yang sudah lulus berapa? 1.200, sekitar 1.200-an. 1.200-an. Iya. DAU yang ada untuk formasi itu masih mencukupi tidak? Itu kurang tahu Bu kalau DAU kami. Terkait yang DAU ini kita terimanya gelondong. Terkecuali tadi ada ya. Di luar ini semua, Ibu pimpinan dan Ibu-ibu, Bapak-Ibu anggota Komisi 10, ada satu yang kami dulu sebelum sama Ibu-ibu PGTK ini, kami juga sempat digeruduk oleh tenaga penjaga sekolah. Ini juga karena ini perlu kami sampaikan karena ini terkait dengan lini pendidikan juga. Bahwa menurut saya ada kelompok yang paling marginal di dunia pendidikan ini, yaitu penjaga sekolah ini. Penjaga sekolah ini melakukan fungsi-fungsi yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manusia. Jadi mulai membuka pintu,
mulai membersihkan ruang kelas halaman, nyampe nyeberangin sekolah. Artinya fungsi driver, fungsi cleaning service, fungsi security ini dikerjakan oleh ini orang. Tapi sampai sekarang pengakuan formasi untuk ini nggak ada. Bahwa justru saya melihat ada semacam degradasi status. Jaga sekolah ini merupakan sesuatu yang mulia, yang bermultiguna, tapi mau dikerdilkan dengan cleaning service, satpam, driver. Nah ini menurut saya penghinaan. Sehingga lewat forum ini juga kami menyampaikan titipan salam dari forum penjaga sekolah se-Kabupaten Rembang yang telah berkoordinasi dengan kami. Ada 200-an personel dan beberapa waktu yang lalu perwakilannya sudah pernah kami bawa ke Kementerian Menpan RB, diterima oleh staf sana. Tapi sekali lagi alasannya ketika kami ke eksekutif mereka sambatnya tentang legislatif. Ketika hari ini kami suan di forum legislatif, di lembaga legislatif, lagi-lagi lebar-lebarannya begitu. Dan terus terang saja kami yang di daerah tidak merasakan ini semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami fair, di daerah itu semua seperti hari ini. Kita kepengen rapat sama Dinas A, Dinas B, Dinas C, kami eksekusi sehari selesai Bapak Ibu. Terus terang saja, jadi kami merasa agak sedih ketika di forum ini, tadi Bapak yang Mas Fikri ya, Mas Fikri tadi cerita bagaimana kesulitan mengkoordinasikan antar lembaga begini. Kami ini terus terang saja tidak kami temukan di daerah. Kami di daerah hari ini kepengen ketemu sama kepala OBD, kepala OBD jadi, itu kami di daerah. Jadi sebab hari ini dinas, kami butuh BKD, kami butuh dinas pendidikan, kami butuh dinas ini, dinas ini. Sehari kita bisa selesai kok Pak. Tidak perlu muter-muter kayak begini. Yang kedua, tadi ini saya juga lihat ibu-ibu yang di luar kesini, mosok ditumpakin mobil kancil kayak ketangkep razia Satpol PP saja. Pak Ibu. Ya. Jadi mohon hal-hal semacam ini saya kira bisa dibenahi demi citra lembaga legislatif yang di sini adalah merupakan senior-senior saya. Itu sehingga sekali lagi kami sangat berharap, sangat memohon sekali akan dibentuknya panja, dan jika nanti Rembang dibutuhkan untuk hadir, kami siap hadir. Rembang dari PGTK, dari tenaga penjaga sekolah pengen dihadirkan, kami dari DPRD maupun Komisi DPRD Rembang diizinkan untuk dihadirkan, kami akan siap datang untuk sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Terlepas dari ini semua, sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi kami aturkan kepada Yang Mulia Ibu Pimpinan yang telah menerima kami beserta Doro-Doro Pimpinan, juga Bapak Ibu Doro anggota Komisi 10. Sekali lagi terima kasih telah menyita waktu, telah menyita waktu Bapak Ibu Yang Mulia di Komisi 10. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Ketua DPRD Rembang. Yang pertama harus kami tekankan bahwa mekanisme kerja di pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berbeda. Ya, di sini ada beberapa hal yang mungkin tidak biasa di pemerintah kabupaten. Tetapi utamanya hari ini kita berbicara tentang bisa supaya guru mendapatkan perhatian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka pertama kali pengertian mengenai guru memang harus dilakukan perubahan dan penyesuaian. Yang pertama, ini saking ruwetnya urusan kesejahteraan guru ini karena selalu dibolak-balik dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kami pernah mengusulkan guru posisinya disamakan dengan polisi dan tentara. Sehingga anggarannya itu ada sendiri, tidak dianggap sebagai ASN, sehingga tidak dianggap sebagai
aparatur pemerintah yang sama dengan yang lain. Tetapi ketika anggaran itu dikatakan untuk guru, ya hanya untuk guru. Peraturan juga spesifik untuk guru, karena kami meyakini bahwa guru tidak kalah pentingnya dengan polisi dan tentara. Kalau polisi dan tentara tugasnya menjaga keamanan dan pertahanan negara, guru ini tugasnya adalah memastikan masa depan negara Indonesia ini masih ada. Saya kira guru itu penting. Maka kalau kemudian penyelesaiannya adalah kembali menjadi urusan P3K, guru dianggap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian, maka semua guru swasta yang masuk P3K harus bekerja di lembaga pemerintah. Itu menjadi catatan kita. Kalau nggak mau begitu, ya peraturannya dirubah. Maka guru tidak menjadi guru P3K, tetapi gaji guru diberikan khusus dengan undang-undang guru yang harus diperbaiki. Masalahnya kemarin kita membuat proses permintaan untuk perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana kami berencana supaya guru ini menjadi sebuah profesi yang khusus, tetapi pada tahun lalu kalau tidak salah belum bisa dibahas. Nah, beberapa fraksi menyatakan draftnya yang berasal dari pemerintah itu belum memasukkan berbagai macam unsur yang diinginkan oleh teman-teman dari berbagai fraksi. Sehingga mudah-mudahan nanti tahun 2024 undang-undang itu bisa direvisi dan kita bisa memasukkan bagaimana guru itu dia tidak dianggap sebagai ASN biasa. Bisa kami sampaikan. Kemudian dikotomi antara swasta dan negeri itu juga terjadi karena guru dianggap sebagai pegawai pemerintah. Pemerintah menutup mata bahwa yang namanya guru swasta itu jumlahnya daripada guru negeri. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Kami tetap ya yang in passing ini kita akan minta supaya anggaran dari Kemendikbud itu bisa digunakan untuk mencari kembali data mengenai teman-teman guru yang sudah menjalani in passing tetapi belum mendapatkan SK. Ya, mudah-mudahan dan juga adanya pengakuan dari Kemendikbud supaya SK in passing itu bisa dipakai, jadi tidak hanya SK sebagai guru penggerak. Saya kira itu ya, Bapak Ibu guru. Apakah masih ada yang kurang dari catatan-catatan kami untuk diperjuangkan? Oh ya, satu lagi PPG ya. Ya, PPG kan selama ini 900 miliar kalau tidak salah ya Pak ya, itu digunakan untuk guru penggerak yang jumlahnya hanya 62.000. Sedangkan yang untuk PPG itu kalau tidak salah hanya 150 miliar. 900 juta untuk 62.000, 900 miliar untuk 62.000, 150 miliar untuk 2,6 juta guru. Saya kira ini memang harus dirubah. Besok kita ketemu dengan Menteri, kita akan memberikan catatan untuk itu. Supaya paling tidak automatic adjustment, paling tidak pengurangan-pengurangan dan perubahan-perubahan dilakukan menyesuaikan harapan dan keinginan Bapak Ibu guru yang hari ini dan mungkin masih akan datang lagi guru-guru dari kabupaten yang lain ke Komisi 10. Apakah cukup Bapak Ibu? Cukup? Satu harapan dari kami Bunda. Ya. Ya. Mohon 1 menit ya, karena tidak ada diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri. Betul. Terima kasih. Ya, karena itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika peraturan pemerintah, undang-undang apapun hari ini maupun peraturan dari kementerian manapun hari ini masih membedakan status guru swasta dan guru negeri,
berarti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi hak kepada siswa yang sekolah di sekolah swasta sama dengan siswa yang sekolah di sekolah negeri. Saya kira itu catatan penting terakhir kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita harus raker dengan Eselon 1 Kemenpora dan beberapa dari beliau sudah ada hadir di Kemenparekraf ya. Beberapa sudah hadir di ruang tunggu kami semua. Mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. RDPU ini kami tutup dengan ucapan semoga Tuhan membantu kita semua menjalankan tugas mulia, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan para guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama, ayo.